Salam saudara-saudara yang kasih Tuhan. Jumpa lagi di dalam ibadah minggu online GKMI Eklesia. Dimanapun saudara berada, di tempat masing-masing, saya percaya dan yakin Tuhan Yesus hadir, berkarya dan memberkati saudara-saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita akan berdoa, minta pencerahan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menaikkan syukur kami Tuhan, menaikkan puji-pujian kami karena Tuhan berkarya menyertai kami, sehingga kami boleh beribadah online pada hari ini. Dimanapun kami berada ya Tuhan, inilah kami dengan hati kami yang tertuju kepada Kristus. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan, biarlah Engkau terus-menerus memperbarui, memperindah, membentuk karakter kami, semakin hari serupa Kristus, sehingga kehidupan kami menghasilkan buah roh, dan seiring akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, iman kami dikuatkan, kehidupan kami Engkau berkati, dan Tuhan terus-menerus berkarya di dalam kehidupan kami secara luas. Terima kasih Tuhan, di tengah pandemi, bahkan bencana di beberapa daerah ini, kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu hadir di dalam hari-hari kami, sehingga hari-hari kami adalah hari-hari yang berharga di hadapan-Mu. Hari-hari kami adalah hari yang Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berkatilah saudara-saudara kami dimanapun mereka berada ketika mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan ini, Engkau berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini berjudul Allah hadir dalam keseharianku. Allah hadir dalam keseharianku. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 45. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Yesus menempatkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara, Allah hadir dalam keseharianku. Beberapa hari yang lalu terjadi bencana di negara kita. Ada bencana alam badai seroja yang meluluh lantahkan provinsi NTT. Dan ada juga gempa bumi di Jawa Timur yang merubuhkan bangunan-bangunan rumah, gereja, tempat ibadah yang lain. Merasakan gempa dan beberapa sekolah juga hancur, saudara.
Di sini banyak anak Tuhan, orang-orang Kristen yang sedih. Banyak orang percaya menangis dan banyak sekali kehilangan. Tetapi ternyata saudara-saudara, saya mendengar sendiri ternyata mereka juga merasakan kekuatan. Mereka justru juga merasakan ketabahan, bahkan ada pemulihan yang begitu cepat daripada yang seharusnya. Dan mereka itu percaya bahwa kekuatan itu tidak datang dari tempat lain, tidak datang dari pribadi yang lain, tetapi mereka percaya sebagai orang beriman bahwa kekuatan, ketabahan, ketangguhan itu, pemulihan itu datangnya dari Tuhan Yesus. Melalui doa orang-orang beriman, melalui doa dan pertolongan kita, mereka yang terdampak langsung bencana itu merasa dikuatkan. Mereka cepat move on dan mereka tidak lagi tenggelam di dalam sengsara, nestapa, kesedihan begitu rupa sehingga mereka cepat pulih. Saudara, mereka secara sederhana merasakan kehadiran Allah. Allah hadir pasca bencana dan mereka tidak lagi tenggelam dalam kesedihan. Mereka tidak terpaku kepada kehilangan nestapa yang terus-menerus, tidak saudara. Tetapi mereka itu bangkit, mereka cepat pulih dan mereka segera membangun masa depan yang tentunya lebih baik dengan penyertaan Tuhan yang selalu hadir di dalam keseharian mereka. Mereka menjadi percaya bahwa dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan baik atau tidak baik, mereka merasakan kehadiran Tuhan. Yesus yang bangkit itu memperhatikan, Yesus yang bangkit itu hadir dan Tuhan berkarya bagi umatnya, termasuk Anda dan saya yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah saudara-saudara, dengan cara apakah Tuhan Yesus hadir? Dengan cara seperti apa Tuhan Yesus itu berkarya dalam keseharian orang percaya? Yesus hadir dalam keseharian orang percaya. Dia hadir bagi Anda dan saya dengan cara 3 hal, saudara. Yang pertama adalah membawa damai menggantikan ketakutan. Membawa damai menggantikan ketakutan. Saudara, ayat 36-37 dikatakan oleh penginjil Lukas demikian. Jadi sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu. Apa sih hal-hal itu? Mereka tidak pernah lepas percakapannya itu berada dalam lingkup kebangkitan. Jadi mereka asik mempercakapkan sebagai sesuatu yang benar-benar menakjubkan, sesuatu yang hotline, hot issue, sesuatu yang benar-benar viral. Jadi mereka membicarakan tentang kebangkitan Yesus itu. Di dalam pembicaraan itu, tentunya pembicaraan itu belum selesai, saudara. Yesus itu hadir, dikatakan tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka. Jadi saudara-saudara, Yesus itu ketika dipercakapkan, Tuhan Yesus tiba-tiba hadir. Jadi kehadirannya itu tidak bisa ditangkap, tidak bisa direncanakan. Tetapi mereka datang, Yesus itu datang di tengah-tengah mereka. Dan mereka itu menjadikan terkejut, saudara. Sangat terkejut. Bisa dibayangkan ya. Kalau orang yang sudah mati tiba-tiba bangkit. Dan dalam kebangkitannya itu diem saja, nggak senyum, nggak apa, saudara. Ada sesuatu yang lain, justru ini mengerikan, menakutkan. Tetapi puji Tuhan, Yesus di sini ketika dia hadir, berdiri di tengah-tengah para murid, lalu Tuhan menyampaikan salam, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia itu kehadirannya membawa damai. Damai itu bertentangan dengan ketakutan. Damai itu mengusir kekhawatiran. Damai itu mengusir kepanikan. Dan damai itu menggantikan ketakutan yang dirasakan oleh para murid. Saya percaya saudara-saudara bahwa para murid ini hatinya itu begitu gelisah. Mereka takut, tidak tahu ke depannya harus bagaimana. Mereka seakan-akan sulit untuk mengatakan, mengungkapkan dengan kata-kata apa yang mereka rasakan ketika Tuhan Yesus itu mati. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus ketika memberikan damai sejahtera,
ingin menunjukkan bahwa kematian Yesus itu dan kebangkitannya, dia itu membawa damai sejahtera. Dengan demikian Yesus itu ketika dia mati, saudara-saudara, disitulah dia bertarung dan menang atas maut. Sehingga maut yang menjadi ancaman kekal semua umat manusia, itu dikalahkan di dalam nama Yesus Kristus. Damai sejahtera itu atau eirene itu, saudara-saudara, itu juga sering dikatakan apabila seseorang yang bertarung atau bertempur, ketika orang ini menang, maka dia akan membawakan kabar kepada bangsa yang mengutus dia bertempur itu. Dia mengatakan damai sejahtera, bahwa pertarungan itu, peperangan itu sudah dikalahkan, dan kita dalam hal ini Yesus itu bertarung melawan maut itu dimenangkan di dalam Yesus itu. Jadi saudara-saudara, damai sejahtera yang diungkapkan oleh Yesus itu berbeda nuansanya dengan damai sejahtera yang kita lakukan atau ucapkan dalam keseharian kita. Tetapi dalam keseharian yang sederhana itu pun, saudara, Tuhan Yesus itu memberikan damai sejahtera. Untuk apa? Supaya kita yang takut, supaya kita yang khawatir, supaya kita yang bingung, supaya kita yang menemui jalan buntu itu merasakan damai. Apabila kita panik ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita merasakan ketenangan dan kedamaian. Walaupun di dalam pandemi terlalu banyak masalah, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus akan memberikan damai kepada kita. Saudara-saudara, damai itu jangan diartikan sebagai ketiadaan masalah, steril dari problematika hidup. Oh enggak. Kedamaian itu justru diberikan kepada kita kala kita sedang menghadapi masalah. Sehingga kita tetap menjadi orang yang bersuka cita, kita menjadi orang yang dikuatkan. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahtera kepada kita. Saudara, undanglah dia, Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kubur itu. Undanglah dia untuk mengisi hari-harimu. Pekalah terhadap sapaan Tuhan Yesus di dalam keseharianmu. Sapalah Yesus dalam hidupmu sehari-hari. Jika dia hadir dalam harimu, maka engkau akan diberkati. Jika Tuhan Yesus hadir dalam harimu, engkau akan dikuatkan. Engkau akan bersukacita. Dan hari-harimu yang tampaknya berat, yang tampaknya sepele itu, dengan kehadiran Tuhan Yesus itu menjadi bermakna, tidak pernah sia-sia. Keseharian kita apabila kita merasakan kehadiran Tuhan, maka keseharian yang nampaknya sepele, sesuatu yang trivial, enteng, itu justru akan menjadi berharga, bermakna, dan kita justru bersukacita di dalamnya. Itulah yang pertama, saudara-saudara. Yesus membawa damai, menggantikan ketakutan. Yang kedua, saudara-saudara, yang kedua, membawa keyakinan menggantikan keraguan. Membawa keyakinan menggantikan keraguan. Ayat 38 di sini Injil Lukas mencatat dialog yang menarik antara Tuhan Yesus dengan para murid. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Ini ungkapan itu tidak membutuhkan klarifikasi. Tuhan Yesus itu tahu setahu-tahunya di dalam hati, benak, pikiran para murid. Tuhan Yesus itu tahu. Tetapi dia ingin membuka sebuah komunikasi bagaimana isi hati para murid yang ada dalam keraguan itu diungkapkan. Dan Tuhan Yesus itu menginginkan supaya para murid itu tidak tenggelam di dalam momen-momen yang seharusnya sukacita ini. Justru mereka tenggelam dalam keraguan, kesedihan, kebingungan, hal-hal yang negatif. Maka Tuhan Yesus membuka komunikasinya, saudara-saudara, supaya apa? Murid itu cepat keluar dari keraguannya itu.
Pikiran yang tidak baik itu cepat berganti dengan sukacita yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus itu. Jadi saudara-saudara, ada keraguan-raguan. Lalu ketika dia berkata demikian, Yesus melanjutkan dengan mengulurkan tangannya. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Setelah Tuhan Yesus berkata, kemudian Tuhan Yesus menunjukkan tubuhnya. Setelah menunjukkan tubuhnya, Tuhan Yesus itu bergerak kepada konsep kepercayaan yang ada pada waktu itu, yaitu tentang hantu. Jadi orang Israel, para rasul zaman dulu sama seperti kita, percaya tentang hantu. Ya, hantu itu beda tipis dengan Tuhan. Hantu Tuhan, mirip-mirip kan? Tetapi di sini ada konsep bahwa Tuhan Yesus pun pernah dikira itu hantu, saudara. Dan Tuhan Yesus secara rinci menunjukkan hantu karakteristiknya itu seperti apa. Ternyata tidak berdaging dan tidak bertulang. Jadi ingin mau cek konsep yang benar bahwa yang hadir di sini itu real Tuhan Yesus Kristus. Saudara, banyak hal yang mengaburkan kita. Banyak hal yang menutup-nutupi kepekaan hati kita untuk melihat secara jelas kehadiran Tuhan. Entah itu keseharian kita yang terlalu sibuk sehingga kita tidak pernah merasakan sapaan Tuhan. Entah berbagai macam utang piutang yang begitu menumpuk sehingga berat dan kita tidak bisa melihat sapaan Tuhan. Atau kita sedang mengalami masalah yang benar-benar penting di dalam hidup kita, sehingga kita itu tertutup hati kita untuk melihat kekuatan Tuhan. Nah, di sini juga begitu. Konsep para murid itu bergejolak. Ini Tuhan apa enggak? Ini Tuhan apa hantu? Ini hantu apa Tuhan? Tetapi Yesus dengan jelas mengatakan, ini aku. Tidak gampang, saudara-saudara. Butuh perjuangan untuk menangkap, melihat, mengecap kehadiran Tuhan di dalam diri orang percaya. Orang yang ragu terus-menerus, orang itu imannya akan hancur. Tetapi kalau orang itu sudah merasakan kehadiran Tuhan, maka dia akan merubah keraguannya itu menjadi keyakinan. Dulu yang bimbang ketemu Tuhan Yesus menjadi keteguhan. Dulu yang ragu-ragu ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus merasakan keyakinan. Dulu yang abai atau menyepelekan mengikut Kristus, ketika berjumpa dengan Kristus dia menjadi sungguh-sungguh serius untuk ikut percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, banyak hal yang menjadi keraguan di dalam hidup kita, di dalam korelasi kita bersama saudara seiman maupun kepada Tuhan. Sumber utamanya adalah kalau kita itu ragu percaya kepada Tuhan Yesus, maka relasi kita dengan siapapun termasuk orang beriman itu pun dibumbui dengan keraguan-raguan dan kecurigaan. Tetapi Tuhan Yesus di sini tidak sekedar membandingkan antara hantu dan Tuhan, tetapi dia masuk kepada hari-hari yang real. Apa sih yang penting di dalam hari-hari orang? Apakah yang penting di dalam keseharian orang-orang percaya? Makan, saudara-saudara. Orang mau kerja mati-matian, orang mau apapun itu tidak bisa lepas yang namanya makan. Oleh karena itu Tuhan Yesus masuk kepada inti keseharian kehidupan kita, yaitu makan dan minum. Sebenarnya kalau dibilang para rasul itu masih bingung ya. Masih belum ada jawaban yang pas untuk menjawab sapaan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus justru mengarahkan kepada keseharian yang real. Maka dalam doa Bapa kami itu kan, berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, bukan yang lain, tetapi makanan kami. Jadi makanan itu simbol kehadiran Tuhan dan makanan itu ada keseharian kita. Maka ketika Tuhan Yesus ngomong, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepada sepotong ikan goreng. Realnya bukan ikan goreng gitu saudara, tetapi ikan yang sudah dimasak begitu. Nah ini saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah tahu
Nah, disinilah nyata saudara-saudara, bahwa dari kemunculannya yang tiba-tiba kemudian Yesus memberikan salam, kemudian membandingkan anak Tuhan dan hantu, kemudian dia menunjukkan tubuhnya. Lalu ketika dia makan, disitulah para murid mulai sadar bahwa ya, real, yakin bahwa yang hadir ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, apakah kita meragukan penyertaan Tuhan? Jangan ragu, saudara-saudara. Apakah kita ragu akan pertolongan Tuhan? Tidak usah ragu, percayalah. Yakinlah bahwa tidak ada pihak manapun yang bisa memisahkan diri kita dari kasih Yesus Kristus. Jadi sepekat apapun hari-hari kita, seberat apapun hari-hari kita, Tuhan Yesus percaya bahwa Dia itu hadir, membawa keyakinan, menggantikan keraguan kita. Oleh karena itu, janganlah ragu, melainkan percaya dan yakinlah akan kehadiran dan karya Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang kedua, saudara-saudara. Yesus membawa keyakinan, menggantikan keraguan. Yang ketiga, saudara-saudara, membawa pencerahan, menggantikan buta hati. Saudara-saudara, ayat 44 sampai 45 ini penting, saudara-saudara. Mari kita perhatikan khususnya di ayat 45 yang menjadi nas pembimbing kita. Ayat 44 dikatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. 5 kitab Musa itu ya, saudara-saudara. Kemudian kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Kalau dalam teks orang Ibrani itu tanah namanya, saudara. Tanah, ya. Torah, Nebiim, Ketubim. Jadi Taurat Musa, kemudian para nabi dan tulisan-tulisan yang di dalamnya itu ada Mazmur. Di situ semua termuat tentang nubuat-nubuat tentang Yesus Kristus. Dan saat ini ketika Yesus berkata, disitulah nubuat itu dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Dari mana Tuhan Yesus mau meyakinkan? Dia justru bergerak kepada sesuatu yang benar-benar terlihat. Alkitab, saudara-saudara. Rasul tidak akan bersama dengan kita. Tuhan Yesus pun naik ke surga. Dan bapak-bapak gereja pun tidak akan lagi bersama kita. Yang bersama kita itu apa? Sampai hari ini. Sampai gereja Tuhan hari ini. ini, saudara. Yang masih tinggal bersama kita adalah Alkitab. Jadi orang Kristen itu harus hidupnya membaca dan hidupnya diterangi, karakternya itu diterangi di dalam firman Tuhan yang ada dalam Alkitab ini. Jadi saudara-saudara, Alkitab itu harus dibaca baik-baik. Yesus pun merujuk kepada firman Tuhan. Yang ke-45 dikatakan, lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kalau Tuhan Yesus itu membuka pikiran mereka, dengan demikian ada sesuatu yang menutupi pikiran mereka. Entah ketakutan mereka sehingga mereka itu lupa. Entah memang iblis yang benar-benar membutakan hati mereka sehingga mereka itu meragukan Yesus. Entah sesuatu persoalan hidup yang lain sehingga menutupi pikiran mereka. Sehingga mereka itu buta hatinya di dalam melihat terang firman Tuhan itu. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang membuat kita itu, pikiran kita, mata iman kita, mata hati kita, mata hati nurani kita itu tertutup untuk memahami, mengerti dan menerima pengajaran. Saudara-saudara, marilah kita itu kembali ke Alkitab. Sebagaimana Tuhan Yesus pun merujuk kepada Alkitab. Jadi saudara-saudara, bagi orang beriman tidak ada yang lebih baik ketika firman Tuhan itu dibaca. Dibandingkan dengan membaca berbagai macam buku. Membaca berbagai macam buku itu baik, saudara-saudara.
Tetapi hari-hari ini ada seorang penulis buku yang sangat terkenal. Dulu disenangi, dulu digandrungi dan dihormati oleh orang-orang Kristen dan banyak gereja. Tetapi hari-hari ini yang nulis buku itu menyatakan diri, saya sudah kehilangan iman. Saya menyatakan diri tidak menjadi orang Kristen lagi. I'm not a Christian anymore. Saudara-saudara, kecewa. Yang pernah membaca bukunya kecewa, banting bukunya, saudara-saudara. Nah itulah saudara-saudara, karena orang itu tidak fokus kepada firman Tuhan, tetapi fokus kepada tulisan-tulisan orang lain. Jika buku ditulis manusia seringkali mengecewakan, tetapi jika kita membaca Alkitab, kita tidak akan pernah dikecewakan. Tetapi kita justru diberi hikmat, kita diberikan pencerahan. Melalui Alkitab kita itu bisa mendapatkan sukacita. Dan melalui firman kita juga akan diberikan kemampuan untuk memperbaiki hidup kita. Ketidakmampuan kita untuk mentaati, terus setia di dalam Tuhan Yesus itu akan dikuatkan. Kita akan dimampukan untuk taat, setia, berjalan bersama Tuhan melalui masa-masa sulit sekalipun. Dan Alkitab itu saudara-saudara menjadi bagian integral seharusnya bagi orang-orang beriman. Anda dan saya harus benar-benar kembali kepada Alkitab. Bukan kembali kepada YouTube. Bukan kembali Alkitab yang dikutip TikTok. Bukan Alkitab yang dikutip oleh sosial media. Bukan perkataan-perkataan tokoh-tokoh Kristen, bapak-bapak gereja, teolog-teolog terkenal. Oh enggak saudara, cukup Alkitab. Ya, iman yang sederhana itu benar-benar secara real bisa dikecap daripada iman yang hingar-bingar berada di dalam sosial media dengan teolog-teolog yang luar biasa. Saya tidak mengabaikan teolog punya porsi sendiri, tetapi sebuah ungkapan iman yang sederhana. Orang itu mempunyai jam waktu pembacaan teks Alkitab dengan setia, karena Alkitab itu ada sumber kekuatan. Loh, saya kalau membaca Alkitab tambah bingung Pak. Kalau bingung tanya pendetanya, jangan tanya YouTube atau Instagram pastor-pastor terkenal. Kalau saya membaca Alkitab justru saya ditegur. Nah itu berarti Roh Kudus itu bicara. Kalau saya baca Alkitab kadang-kadang saya tidak tahu. Nah kalau sudah menyatakan diri tidak tahu itu penting. Kalau sudah tidak tahu, cari tahu kepada pendeta-pendeta, gembala-gembala yang bertanggung jawab. Jangan browsing YouTube, nah nanti lain-lain nanti omongannya. Nah saudara-saudara, kembali ke Alkitab, membaca Alkitab sebenarnya itu rutin. Sesuatu yang sepele, bisa dibuat sambilan atau apapun. Tetapi saudara-saudara, makanan rohani yang sangat bergizi bagi iman Anda dan saya katakan di mimbar ini, yaitu membaca Alkitab. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur, menjumpai murid-muridnya, dia ngomong Alkitab, bukan ngomong-ngomong yang lain. Ingin menunjukkan bahwa semuanya harus berfokus pada Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah yang ditulis oleh orang-orang beriman. Dia adalah buku iman dan ditulis untuk supaya iman kita itu makin kokoh, iman kita makin berbuah, iman kita makin mengakar di dalam Yesus Kristus itu. Saudara-saudara, ada seorang Kristen, dia ragu, bingung tentang Alkitab. Kemudian dia klik YouTube, ternyata yang ditonton YouTube-nya agama sebelah. Jadi mu'alaf dia, saudara-saudara. Setelah jadi mu'alaf, maka dia ditanggap, diwawancara sana sini. Kesimpulannya Alkitab itu palsu. Itu sudah kuno, sudah. Salah tanya, salah Tuhan, salah sesembahan. Mengerikan, saudara-saudara. Tetapi juga ada anekdot. Tapi kadang-kadang orang itu benar juga gitu. Ada seorang datang kepada psikolog ngomong, dokter, saya ini kan insomnia. Saya sudah minum obat tidur, saya sudah mengikuti terapi, membaca begini-begini, tetapi tetap nggak bisa tidur. Lalu apa yang dikatakan psikolog itu? Satu lagi terapi yang kamu harus coba, yaitu apa?
Kalau mau tidur, baca Alkitab. Pasti tidur. You must try. Tetapi orang Kristen banyak seperti itu loh, saudara-saudara. Ya. Baca plek Alkitabnya sampai di wajah. Begitu. Real. Tetapi apakah setrivial itu, sesepele itu Alkitab? Lebih dari itu. Firman Tuhan itu memberikan kekuatan. Hanya orang yang memahami, mengerti, menerima, menghidupi firman Tuhan itulah imannya itu semakin kokoh. Karakternya semakin diperbarui. Relasinya kepada Tuhan semakin intim. Buah-buah rohnya semakin dirasakan dan nyata. Kehidupannya itu menjadi berkat. Nah ini saudara. Dalam hal seperti itu orang percaya bahwa benar-benar Allah itu hadir dalam diri orang ini. Allah itu benar-benar hadir dalam kehidupan orang beriman. Apabila kita itu saudara-saudara mempunyai damai yang menggantikan ketakutan. Kita itu benar-benar mempunyai keyakinan yang teguh menggantikan keraguan. Dan benar-benar hidup kita itu tercerahkan. Dan kita melek secara rohani. Dan hidup kita itu selalu sejalan dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan percayalah hari ini. Yesus Kristus yang mati dan bangkit dari kubur itu hadir berkarya di dalam diri saudara-saudara. Sehingga keseharian saudara yang namanya sepele dan monoton itu menjadi berharga dan tidak sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau hadir dan selalu hadir di dalam hidup kami. Banyak hal yang kami jalani dan kami boleh melihat karya-karya Tuhan. Berkati kami sekalian yang sampai hari ini sedang bergumul berjuang untuk mengecap, melihat, merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Di tengah begitu banyaknya persoalan, di tengah pandemi, bahkan bencana alam, ya Tuhan, di tengah masalah ekonomi yang mendera kehidupan kami orang-orang beriman. Yakinkanlah kami Tuhan untuk melihat dan Engkau boleh menghadapkan wajah-Mu kepada kami. Sehingga kami menjadi damai, sehingga kami menjadi tenang, kami menjadi sukacita, dan kami menjadi orang-orang Kristen yang tangguh. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Kiranya Engkau terus-menerus pakai hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menjadi pelayan-Mu. Begitu juga yang menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau berkarya memberkati mereka dan selalu hadir. Menggandeng tangan mereka melalui masa-masa sulit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan. Amin.